Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah taala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 186. Hadirin hadirat, tamu-tamu Allah masjid Ta'awun yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah pagi ini Allah memberikan karunia besar kepada kita. Kita masih bisa bernafas di pagi ini, menikmati pagi di hari Ahad. Kita bersama-sama bertamu di rumah suci, rumah Allah SWT. Semoga dengan seringnya kita hadir di Masjid Ta'awun ini, kita akan semakin kokoh persahabatan dan persaudaraan kita. Hati kita semakin damai, semakin bahagia, dan setiap kali bertamu di rumah Allah ini, kita benar-benar merasakan damainya, teduhnya, bahagianya sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Salawat dan salam semoga tak tercurah di pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita taati perintah-perintahnya, yang kita ikuti ajaran-ajarannya. Setiap kebaikan yang diajarkan Rasulullah segera kita amalkan, dan segala yang dilarang oleh agama,
dilarang oleh Allah dan Rasulnya, cepatnya kita tinggalkan. Kenapa demikian? Karena itu sebuah rumus. Apa yang diperintahkan agama akan mengantarkan kita hidup bahagia, damai, tentram, sejahtera, selamat dunia sampai akhir. Sebaliknya, segala apa yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, pastilah kalau kita berani-berani melakukannya, kita akan mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan murka Allah, dan tentunya kita nanti akan disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mohon pada Allah dengan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sudah datang di masjid, kita sudah siap benar untuk sholat. Ketika muadzin menyeru hayya 'alas shalah, kita segera menjawab la haula wala quwata illa billahil. Karena kita tidak akan mampu untuk tegak berdiri membaca kalimat-kalimat zikir di dalam Al-Quran kecuali kemurahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau berangkat ke masjid ini, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil. Sebuah kesadaran bahwa ini kita tidak punya kemampuan sedikit pun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya yakin ketika Bapak Ibu sekalian hadir ke tempat ini, dan tadi Allah mengingatkan kita surah Al-Bayyinah ayat yang terakhir yang tadi kami baca di dalam sholat, innalladzina kafaru, coba bersama-sama, innalladzina kafaru min ahlil kitabi terus wal musyrikina dinari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, orang musyrik, innalladzina kafaru min ahlil kitab. Orang kalau sudah datang Al-Quran, sudah datang Taurat, sudah datang Injil, kok dia tetap kafir kepada Allah. Lalu mereka musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah. Dia berdoa tidak kepada Allah. Dia melaksanakan penyembahan tidak kepada Allah. Maka Allah ancam dengan dinari jahannam. Di neraka jahannam, Pak nyuwun sewu. Kalau namanya api yang kita gunakan untuk memasak, itu saja bisa membuat beras mateng, bisa membuat ayam goreng enak, tempe bisa menjadi matang. Itu gara-gara api. Dan api yang ada itu hanya kebulnya, ya, uapnya, api neraka. Kalau kemudian sampai khalidin, berlama-lama di sana, bagaimana nasib diri ini? Oleh karena itu, pertama, jangan pernah kafir, jangan pernah musyrik, karena Allah mengancam dengan neraka. Lalu sebuah kabar gembira setelah ayat itu, innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau orang-orang itu mau beriman dan beramal sholih, berarti dia menjadi sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan,
sebaik-baik manusia. Karena orang yang beriman dan beramal soleh, iman dan amal soleh gak boleh dilepaskan jauh-jauh. Bahkan itu harus terikat erat. Iman dan amal soleh harus berjalan bersama-sama. Karena amal soleh itu bentuk nyatanya, sementara iman adalah kekuatannya, ruhaninya. Orang yang beriman lalu mau melaksanakan sholat, insya Allah sholatnya jauh lebih khusyuk dibandingkan dengan orang setengah iman lalu dia mau sholat. Apalagi orang yang tidak beriman kemudian dia mau sholat, ujung-ujungnya apa? Ngambil sendal, ngambil sepatu, bahkan kadang-kala ngambil kotak masjid. Nah, orang kalau beriman yang kuat lalu beramal, insya Allah kualitas amal solehnya akan sangat mudah dikenali dan mudah untuk dilihat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kami mendapat amanat untuk menyampaikan tentang dahsyatnya doa. Itu apa toh? Doa itu berasal dari kata bahasa Arab doa. Da'a yad'u doaan. Jadi artinya memanggil, berdoa, memohon, meminta. Kalau da'a yad'u da'watan artinya menyeru, memanggil. Orang yang memanggil disebut da'i. Orang yang mengajak, yang berdakwah itu namanya da'i. Kemudian ad-du'a, doa menika keinginan besar kepada Allah dan pujian kepadanya. Terus tiang niku yen donga keinginan yang sangat tulus, yang sangat tinggi untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi tadi Bapak Ibu sekalian, saya mengantarkan istri saya ke pasar pagi. Masya Allah, jam 2 malam itu sudah banyak yang datang. Lalu berpikir di hati saya, kenapa mereka rela datang ke pasar dengan begitu semangat? Karena dia yakin ketika dia punya semangat lalu mau datang ke pasar, pulaan barang-barang, lalu kemudian sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh dipisah-pisahkan, kadangkala harga sekian dikurang kecilkan lagi agar mendapat keuntungan yang banyak. Saya memperhatikan, Masya Allah saudara-saudaraku yang berjuang kepingin mendapatkan uang, berani datang malam, kemudian memiliki semangat seperti itu. Apa yang diharapkan? Dia mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau tanpa kesungguhan, nggak mungkin mau berangkat jam 1 malam dari Soso, dari mana Ngaringan, dari Gresik, dari Ndoko, Masya Allah. Datang ke pasar Wingi, yuk di sana. Mereka mencari sesuatu untuk dijual agar mendapat keuntungan. Lalu kalau kita sebagai orang Islam bagaimana yang memiliki semangat untuk mendapatkan rahmat Allah? Kita juga harus memiliki semangat seperti itu. Datang ke Masjid Ta'awun, dari rumah sudah suci pakaiannya, suci badannya, suci dari hadas, suci dari najis. Bahkan bangun tidur saja sudah mulai berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah. Jadi orang ketika bangun tidur kok membaca itu, bersyukur kepada Allah bisa bangun kembali, insya Allah diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu dengan penuh semangat mengambil air wudhu, wajah dibersihkan, mulut dibersihkan, tangan disucikan, kemudian otak juga dibersihkan lewat mengusap sebagian kepala, telinga juga begitu disucikan agar tidak mudah kemasukan hal-hal dosa. Kaki juga dibersihkan, disucikan. Setelah itu berdoa kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, masuk. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bertaubat. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah kita sholat, kita pun juga mengucap astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Dibaca sempurna sambil disadari tidak ada Tuhan yang pantas kita mintai, tidak ada Tuhan yang pantas kita sembah kecuali Allah. Lalu kita bertaubat kepada. Kemudian ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mutatahhirin, ya, mampu bersuci, dan kemudian disucikan oleh Allah, suci pikirannya, suci hatinya, dan suci amal perbuatan. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul pernah bersabda bahwa semua doa pasti akan dikabulkan karena mengambil firman Allah, ya, ud'uni astajib lakum. Memintalah kamu sekalian padaku, kata Allah, astajib lakum, aku akan mengabulkan. Nah, ud'uni itu perintah. Karena perintah maka akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebuah janji. Mintalah kamu kepadaku, kata Allah. Karena Allah itu maha kaya, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya. Dengan asmaul husnanya kita tahu bagaimana Allah memiliki sifat al-jabbar, memaksa. Sifat akbar, maha besar, maha agung, al-azim, al-qawi, al-aziz, maha perkasa. Jadi tidak ada yang bisa menyamai Allah. Zat yang kayak begitu menjanjikan kepada kita, kalau kita mau berdoa kepadanya, maka doa-doa itu pasti akan dikabulkan. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah, doa itu tidak mesti harus diterima sekarang. Doa itu ada yang disegerakan ketika ada di dunia ini. Nah, ketika ada seorang yang sudah lama menikah, gak punya anak. Kira-kira kalau sudah menikah, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, 10 tahun belum punya anak, itu beban apa mboten, Pak? Bu, panjenengan kagungan mantu, sing lanang ganteng, sing wedok ayu. 15 tahun dereng gadah putra, beban apa mboten? Susah napa mboten? Masya Allah. Mulai gadah kanca ngantos sedo, boten gadah putra. Niku yen ngerti ya kancane anake dicak mriku ngeten. Ronto kadang lat tak openane anakmu, katanya. Anakmu piro? 4. Loh, sing sitok tak opene yo gak iso. Gitu. Kita punya tanggung jawab untuk anak.
Tapi beliaunya sangat mengharapkan sampai meninggal beliau berdua. Lalu bagaimana ketika ada keluarga yang kayak begitu? Maka ada doa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Doanya Nabi Zakaria agar diberi keturunan. Sehingga kalau ada orang baru menikah kepingin punya anak, kita suruh membaca itu sebanyak-banyak. 3 kali kurang banyak, ditambah 12 kali. 12 kali kurang banyak, ya 41 kali. Kurang banyak lagi 100 kali. Maka semakin itu banyak dibaca, kalau Allah menghendaki. Ingat, fa'idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu menghendaki segala sesuatu, cukuplah Allah berfirman, kun jadilah, fayakunu maka jadi. Ketika sudah hamil, didoakan Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku ini anak-anak yang sholih. Ketika masih ada dalam kandungan sang ibu, kita bacakan. Kalau memang sudah didiagnosa, sudah di USG kok laki-laki, maka bapaknya banyak membaca surah Yusuf. Biar anaknya itu ganteng hatinya, ganteng fisiknya seperti fisik Nabi Yusuf dan akhlak Nabi Yusuf alaihis salam. Ketika sudah dinyatakan positif kok di situ anaknya perempuan, kita banyakkan surat apa? Maria. Ketika hampir saja melahirkan, waduh, divonis untuk operasi saumpama. Panjenengan saged ndonga Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil mahfuz. Bapak ndonga sing kathah Hana waladat Maryam. Hana sedang mengandung Maryam. Maryam mengandung Isa. Ukhruj ayyuhal maulud, keluarlah wahai bayi yang akan keluar. Biqudratil malikil mahfuz, dengan kuasa Allah, ya, Tuhan yang wajib untuk kita sembah. Masya Allah, kalau kita baca seperti itu, semuanya akan mudah terjadi. Lalu ketika kita menghendaki segala sesuatu, banyak doa-doa yang telah diajarkan Allah, diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada doa itu yang disegerakan di dunia langsung diberikan. Panjenengan kadangkala ketika naik bis melihat ada orang hamil tua, senengan lagi enak-enak duduk, sementara orang yang hamil atau orang tua itu sedang berdiri. Panjenengan cepat-cepat memberikan tempat. Lalu ketika panjenengan badhe tindak pundi nitih nopo, lajeng panjenengan donga, ya Allah yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkanlah kami. Jangan engkau persulit. Maka subhanallah, di tempat itu kadang-kadang kalau kita tidak punya tempat duduk, ternyata banyak orang yang menawari kita untuk duduk dengan nyaman. Oleh karena itu banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan hari ini lalu dikabulkan ketika kita ada di dunia. Lalu ada doa yang itu akan dipending dulu, sehingga nanti ketika di akhirat baru diberikan kepada kita semua. Kadang-kala kita sudah mengaji, menghafal, menghatamkan Quran, kita sudah berdoa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, sampai selesai. Maka ketika di dunia kita juga mendapat kemudahan, sementara di akhirat nanti Quran akan menemani ketika kita berada di alam kubur.
kubur kita semakin terang, di kubur kita juga mendapat kenikmatan yang agung karena kita rajin membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, selain langsung diberikan di dunia dan kelak diberikan di akhirat, ketika kita rajin berdoa, maka doa itu akan menghalau dari kejadian-kejadian yang menakutkan, dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Sehingga kalau panjenengan ketika mau keluar dari rumah, lalu membaca surah kursi, ayat kursi, ya, rumah yang ditinggalkan itu kita bacakan ayat kursi, insya Allah rumah kita akan dijaga oleh Allah dari bahaya-bahaya yang ada, dari pencuri, perampok, dan sebagainya. Lalu ketika kita berangkat sambil membaca ayat kursi, naik mobil, berjalan kaki, dan sebagainya, selama kita berjalan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita pulang dari mana saja, masuk rumah kita awali baca ayat kursi, maka rumah itu akan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berdoa itu kadangkala langsung diberikan dikala dia di dunia, ada juga depending yang akan diberikan Allah ketika besok di akhirat, ada juga karena rajin berdoa diselamatkan dari mara bahaya dan malapetaka ketika dia menapaki kehidupan di dunia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat dari apa itu doa, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Aku akan mengijabahi kepadamu yang berdoa. Sehingga ketika kita melakukan sholat, karena sholat itu syarat sekali dengan doa, banyak sekali bacaan-bacaan doa. Maka ketika kita melafadzkan lafaz-lafaz yang ada dalam sholat itu harus jelas, harus benar-benar dinikmati gitu. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, karena itu sebuah pujian. Pujian itu pun kita lantunkan dengan kalimat yang tegas dan jelas. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang telah mengatur alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Engkau ya Allah penguasa, raja di raja di hari kiamat. Lalu hati kita sadarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, ini masuk ke sebuah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami selalu ke jalanmu yang benar, ke jalanmu yang lurus. Jalan lurus itu mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang beriman, orang yang beramal salih, orang-orang Islam, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi, umat Nabi Musa yang selalu meminta sesuatu yang sangat muluk-muluk, dan juga pula orang-orang yang terus-menerus tersesat.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, innalladzina nastakbaruna an ibadati sayudkhiluna jahannam. Barang siapa sombong lalu mereka tidak mau beribadah kepada Allah, sayudkhiluna jahannam. Tentu mereka akan saya masukkan ke neraka jahannam. Kita semua dengan akal kita, dengan perasaan hati kita, dengan nafsu atau semangat kita, pagi ini kita antarkan tubuh kita, fisik kita, ruhani kita bersama-sama silaturahim di Masjid Ta'awun untuk bersimpuh, bersujud, bermunajat, mengadu kepada Allah segala problematika hidup kita. Ingat, kalau kita sedang bersujud, sujud adalah suasana yang sangat luar biasa. Di situ ego kita harus kita lepaskan. Kesombongan kita jauhkan. Karena yang sedang kita lafadzkan adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Sebab orang itu kadang-kala sombong karena cantiknya, sombong karena gantengnya, sombong karena pinternya, sombong karena jabatannya. Maka ketika dia sujud, wajahnya harus lebih rendah dari pantat yang mereka miliki. Lalu mengucap Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Lalu ketika kita duduk di antara dua sujud, ini perlu kita lafadzkan dengan khidmat, jangan tergesa-gesa. Karena di situ ada rangkuman doa yang apabila itu dikabulkan oleh Allah, maka kita tidak akan pernah susah sedikit pun. Rabbighfirli warhamni, terus wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Coba kalau itu kemudian dikabulkan oleh Allah, kita nggak akan pernah jadi orang susah. Rabbighfirli ya Allah, ampunilah. Kalau dosa-dosa kita mulai kecil sampai sekarang, dengan doa itu Allah kabulkan, lalu Allah bersihkan dosa itu, maka hati kita akan semakin tenang. Langkah kita tidak lunglai lagi, pasti akan semakin percaya diri, semakin semangat untuk datang ke masjid, semakin asyik untuk bersujud di masjid, semakin asyik bertemu dengan saudara-saudaranya muslim. Sebarkan senyum, sebarkan salam, sebarkan kata-kata mulia. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ketemu saudaranya, yang diucapkan adalah hal-hal yang bermanfaat, baik ketika di dunia dan bermanfaat ketika di akhir. Kemudian sayudkhiluna jahannama dakhirin. Maka mereka nanti kalau dalam keadaan kafir, sombong kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam suasana yang sangat hina. Kita hadir di pagi ini untuk melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan kuliah subuh. Andaikan Allah kemudian mengampuni doa kita, ketika kita mengucap Rabbighfirli, lalu pagi ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu sungguh sangat mudah. Rabbighfirli warhamni, sayangilah aku ya Allah. Coba kalau panjenengan selalu hidup disayang Allah, segala nopo panjenengan ingkang kersakaken, Gusti Allah langsung paring. Ati tansah tentrem, pikiran ayem, kemudian nafsu
juga terarah, terjelma menjadi nafsu yang mutmainnah. Karena Allah menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ini ayat ini tegas. Wahai nafsu yang baik, yang tenang, nafsu yang bisa mengantarkan menuju kebaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu taat, patuh. Laksana kuda gitu dikendalikan jokinya bisa. Itu akan menjadi sang juara, jadi pemenang. Kalau kemudian yang dibawa dokar, dia pun akan mengantarkan kemana-mana. Itu nafsu. Jadi orang hidup juga butuh nafsu, tapi nafsunya yang mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hadirlah kamu kepada Allah dengan penuh keridhaan dan diridhoi oleh Allah. Kalau seperti itu yang terjadi, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu dengan para hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surga. Nah, surga itu bisa dirasakan di dunia ini pula. Ketika panjenengan rukun dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan saudara-saudaranya, maka hidup ini bagaikan di surga. Bertemu ucapkan salam, berpisah ucapkan salam, sebar senyum, sebar sapa, kata A'agim. Masya Allah, nikmat hidup ini. Kemudian ad-du'a muhul ibadah. Doa itu merupakan inti ibadah. Hadis At-Tirmidzi nomor 2969. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Karena sholat adalah doa. As-sholatu ialah ibadah. Sholat itu adalah ibadah. Maka alangkah indahnya ketika kita sholat sadar kita sedang menyembah Allah. Kita sedang merangkum permohonan-permohonan kepada Allah. Maka ketika kita sholat, upayakan yang benar-benar khusyuk, benar-benar khidmat, benar-benar sadar. Kita menyadari betul kita tidak punya apa-apa, tidak berdaya apa-apa. Yang memiliki kekuasaan mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aulia Fadil mengatakan, doa adalah ibadahnya makhluk kepada Sang Khalik. Terus kita niku yen donga, niku Gusti Allah demen banget. Gusti Allah badhe maringi tambahan rahmatipun lan nambahi nikmatipun. Isti'anah atau istighosah. Jadi doa itu mohonnya manusia untuk ditolong oleh Allah atau juga mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang kalau sudah berdoa mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu doa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang Sebab kalau kita ini melawan setan, sebuah pertandingan yang tidak seimbang. Setan tahu betul kita dan tahu betul kelemahan kita. Sementara kita tidak pernah melihat setan. Kita hanya tahu kelemahan-kelemahan setan. Apa kelemahan setan? Ketika kita mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia akan seperti makhluk yang dilempar dan dia akan lari ke bilik-bilik. Ketika kita mengucap bismillahirrahmanirrahim dalam melakukan segala kebaikan, maka setan pun tidak bisa untuk ikut-ikutan di dalamnya. Mau makan baca bismillah, mau masuk WC saja, panjenengan sing biasa kebelet terus di dalam WC lama-lama, niku biasane badhe mlebu WC mboten
kelingan donga. Dungane badhe mlebet WC pripun, Pak? Bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, dengan menyebut asmamu, aku berlindung kepadamu dari jahatnya iblis laki-laki dan iblis perempuan. Setan laki-laki dan setan perempuan. Kita kalau sudah di WC nyaman gitu, sambil rokokan kadang-kadang. Tapi dijak sholat, Masya Allah. Jadi sholatnya jalan, tapi dijak wirid mengucapkan la ilaha illallah loh, keri. Sedangkan doa ini puncaknya ibadah. Kalau bisa kita sholat memang itu sudah doa. Tetapi ketika selesai sholat, kita kemudian mengucap Astaghfirullahaladzim. Alangkah indahnya, alangkah sadarnya manusia. Ya Allah, aku mohon ampun wahai Tuhan yang Maha Agung. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yaitu Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan maha kuasa, maha kokoh, maha kuat. Hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada-Mu. Masih diperkokoh lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, Dia Tuhan yang Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, milik Allah segala kekuasaan, walahul hamdu, dan milik Allah segala puji, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. La syarikalah wa atubu ilaih. Masya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian puncaknya kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Ini doa. Kita baca yang hikmat, kita baca yang lengkap. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah maha damai. Engkau adalah maha pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah kedamaian itu bermuara. Keselamatan itu terjadi karena kuasa-Mu. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu ya Allah aku semua mohon keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, wahai Tuhanku yang telah mengatur diriku, ya, berikan kami keselamatan. Wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ya Allah ke surga-Mu, tempat yang di dalamnya kedamaian berada, keselamatan terjadi. Bahkan kabar baiknya, Bu, Pak, di surga itu sudah tidak ada sakit, tidak ada susah, tidak ada mati. Itulah wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Kemudian saya sampaikan tentang waktu yang mustajabah kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu terhebat atau saat kita berdoa mudah dikabulkan adalah dikala turun hujan. Sebab kalau terus-terusan tidak ada hujan kayak begini, petani pasti susah. Kita pun juga akan merasakan panasnya dunia ini. Tapi ketika rintik-rintik hujan terjadi, maka terasa sejuk, teduh, dingin alam ini.
Kemudian sebelum dan sesudah sholat, kita ketika berwudu sudah berdoa, kemudian sholat qobliyah kita juga berdoa, ba'da sholat kita juga berdoa. Kadangkala kita tergesa-gesa melakukan sesuatu, lupa untuk berdoa kepada Allah setelah selesai sholat. Ketika menghadapi musuh, ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang mendolimi kita, kita berdoa, itu doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu atau waktu itu doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam itu ya jam setengah 3 atau jam 2, panjenengan sholat tahajud, panjenengan sholat taubat, panjenengan sholat hajat, diakhiri dengan sholat witir. Itu saat-saat mustajabah. Panjenengan kepingin putra wayahe didadosaken putra wayah sing sae. Panjenengan kathah ndonga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian kalau punya cucu, ikut kakeknya, ikut neneknya, mau tidur, ditiupkan ke jidatnya sambil berdoa, Allahumma faqihhu fiddin, pahamkanlah dia tentang agama, wa'allimhu ta'wil, pinterkan tentang ilmu. Masya Allah, banyak doa-doa yang layak atau harus kita panjatkan. Kemudian setelah khatam Quran atau setelah membaca ayat-ayat Al-Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah sayangilah kami dengan Al-Qur'an. Kemudian ketika sujud, ini Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa ketika kita sujud, kita pun indah kalau berdoa. Tapi doanya jangan pakai bahasa Indonesia kalau dalam kondisi sholat. Doanya tetap pakai bahasa Arab. Ya. Allahumma ya Allah tawil umurona wasofi adsadana. Jadi ketika sujud berlama-lama itu doanya itu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma dan sebagainya. Yang ketujuh di antara adzan dan iqamah. Panjenengan menawi piantun lagi selesai adzan, maka kemudian kita berdoa. Doanya apapun. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah anak-anakku anak sholih. Rabbi ja'alna muqimas sholaha min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal doa. Antara zuhur dan asar itu saat yang mustajabah. Kemudian ketika sedang berpuasa, panjenengan Senin Kemis ngeten niku dungane mandi banget. Puasa Ramadan apalagi nisfu Sa'ban, Idul Fitri, Idul Adha, malam dan hari Jumat itu adalah saat-saat mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa yang dilarang adalah doa melaknat, doa meminta agar hancur dan sebagainya. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita hidup di dunia ini sungguh tidak lama. Ketika kita berhadapan dengan usia, kita ini bagi yang sudah 40 tahun ke atas, laksana padi itu harus benar-benar menjadi padi yang berisi, padi yang benar-benar sanggup tunduk, ya, merunduk. Kita banyak bersujud, kita banyak ruku, kita datang ke masjid, kita banyak baca Al-Quran, kita banyak bertemu dengan saudara kita sehingga kita saling mendoakan. Ya. Sebab kalau kita bersama-sama mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu nanya itu dunia kita semua. Kita saling mendoakan, berikan kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan selamatkanlah dari siksa neraka, masukkan kami ke surga. Itu doa sapu jagat.
Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian berdoa masih muda, orang masih muda itu kan kebutuhannya banyak. Biasanya doa untuk anak-anak muda yang indah ya Allahumma ya Allah tawwil umurana, terus wasahih adsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anisyarri ba'idna birahmatika ya arhamar rahimin. Dan ini dibaca oleh kita-kita yang sudah 50 tahun ke atas juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita terus berdoa, panjangkan usiaku. Artinya usia yang berkualitas, usia yang banyak manfaat. Ya. Kemudian wasohi asadana, badan yang selalu sehat. Orang kalau badannya sehat, sholatnya pun bisa berlama-lama, bisa lebih khidmat dan lebih khusyuk. Nawwir qulubana, jadikanlah hati kami bersinar sehingga mudah menangkap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang jelas doa itu sangat dahsyat. Karena doa adalah perintah dari Allah, maka jangan bosan-bosan. Jangan malas-malas untuk berdoa. Doakan diri kita, doakan suami kita, doakan istri kita, anak-anak kita, cucu kita. Semua doa itu sudah diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sedang merasakan banyak dosa, kita membaca doanya Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu doa yang umum, inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah kami dalam berislam. Jangan sampai menjadi orang Islam kemudian gampang kepencut, akhirnya menjadi orang murtad kayak siapa, Saifuddin Ibrahim itu. Jangan mudah diguncang dengan kemusyrikan dan kemunafikan. Sehingga kita berdoa, inna nas'aluka salamatan. Kalau jadi imam harus nas'aluka, kalau sendirian as'aluka. Wa'afiatan fil jasad, ya Allah berikan kami kesehatan fisik. Sebab dengan sehat fisik saya bisa bekerja dengan keras, saya bisa mencari kepentingan hidup dan akhirnya bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik mungkin, maka Allah memberikan limpahan rezeki yang banyak. Dengan rezeki yang banyak, insya Allah baju yang kita pakai sholat juga yang terbaik. Kita mampu bersodakoh untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang yang miskin, bersodakoh untuk masjid dan sebagainya. Nah, itu karena apa? Kita diberikan fisik yang sehat. As-sahih as-sadana wa nawwir qulubana. Kalau hati itu bisa terang benderang, laksana kaca begitu, maka bisa menangkap informasi-informasi baik, yang informasi itu nanti masuk ke dalam hati menjadi ilmu yang bermanfaat. Wasabbit imanana, tetapkanlah imanku. Karena kita sering mendengar khatib, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Wasabbit imanana wawasi arzaqona, limpahkanlah rizkiku. Wawasi arzaqona wa ilal khairi qarribna. Dekatkan dengan segala kebaikan, jauhkan dari segala kemaksiatan. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, rajin panjenengan ke masjid ta'awun, insyaallah akan mengantarkan panjenengan lebih damai ketika hidup di dunia, lebih bahagia hidup di dunia, dan kelak insyaallah surga yang telah lama dijanjikan oleh Allah akan menjadi sesuatu yang terindah buat kita semua. Allahumma terus sekalian, marilah kita bersama-sama baca sholawat Jibril agar hati kita semakin terang, hidup kita semakin aman karena dijaga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal bersama. Asyraqal badru alaina fahtafas minhul buduru mithla husnik mara'aina qadu ya wajah syuru ya habibi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatain sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Ta'awun yang megah ini menjadi saksi buat kami semua yang pagi hari ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya Allah, rahmati kami semua, sayangi kami semua, panjangkanlah umur kami semua dengan penuh kegiatan-kegiatan ibadah kepada-Mu. Jauhkan kami dari segala fitnah, musibah, maksiat dan kesulitan hidup. Dekatkan dengan segala kemudahan dan ridho. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayatin min khairat fil hayat. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi yassir lana umurana akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Tuhan yang telah memberikan ilmu pada Nabi Ibrahim, alimna ya Allah, berikanlah ilmu kepada kami sehingga kualitas ibadah kami semakin baik. Ya Mufahimah Sulaiman, ya Allah, Tuhan yang telah memberikan faham diri Nabi Sulaiman, fahimna, fahamkan kami semua ya Allah, iman, Islam dan ihsan. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Tuhan yang telah membuka hatinya orang-orang yang cerdas, hatinya orang-orang arif. Bukalah hati kami seperti hati-hati mereka, sehingga kami bisa beriman dengan kokoh, berislam dengan baik, berakhlak dengan mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Yang dapat kami sampaikan, bila ada kekurangan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna